Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanum. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Ia yang mengalirkan nikmat kepada manusia, para hambanya. Nikmat yang tak pernah putus dan melingkupi setiap tubuh anak Adam. Di antara nikmat itu ialah nikmat kesehatan, kesempatan, dan kekuatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dan saling berbagi di tempat sederhana ini. Utamanya nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat yang merupakan syarat utama sebelum memasuki gerbang surga, insya Allah. Tiada pula berhenti-hentinya kita kirimkan sholawat beserta salam kepada tauladan, uswah, dan anutan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada sahabatnya yang setia, dan kepada orang-orang yang senantiasa memegang panji kebenaran dan berjalan di setapak yang telah ia rintis. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya manhaj Islam adalah manhaj Rabbani yang dengannya Allah membedakan Islam dengan manhaj lainnya. Di antara sifat Rabbaniyah ajaran Islam adalah perintah Allah Azza wa Jalla kepada setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua mereka sebagai sebuah penghargaan atas jasa-jasa keduanya yang telah melahirkan, membesarkan, memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka sehingga menjadi manusia yang berguna. Allah berfirman, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik. Jika salah seorang antara keduanya dan kedua-keduanya sampai berumur lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surat Al-Isra ayat 23. Pada ayat ini Allah telah menyandingkan perintah mentauhidkannya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan ayah dan ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Tentunya, jika setiap orang ingin menghitung keutamaan atas jasa-jasa mereka terhadap anak-anaknya, maka tak seorang dapat menghitung apalagi membalasnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak mungkin seorang anak dapat membalas jasa orang tuanya kecuali apabila ia mendapatkan sebagai budak lalu dibelinya dan dibebaskannya. Hadis riwayat Muslim. Suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki menggendong ibunya atas pundaknya pada saat tawaf di seputar Ka'bah dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji. Maka lelaki tersebut berkata, "Wahai Ibnu Umar, apakah dengan ini engkau telah melihatku membalas kebaikan ibuku?" Ibnu Umar menjawab, "Belum, walaupun sedikit kebaikannya. Akan tetapi engkau telah berbuat baik. Demi Allah, engkau akan mendapatkan pahala yang banyak dengan kebaikanmu yang sedikit ini." Hadis riwayat Bukhari. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dosa terhadap kedua orang tua termasuk salah satu dosa besar. Akan tetapi, sangat disayangkan dari banyak manusia yang hidup di zaman ini sudah tidak tahu bagaimana seharusnya memperlakukan kedua orang tuanya. Kita sering menyaksikan bagaimana interaksi seorang anak yang sangat tidak layak dipertontonkan kepada kedua orang tuanya, baik di depan mata kita maupun dari berbagai media yang tersebar luas di tengah-tengah kita. Jangankan untuk menolong mereka dari beban hidup berat, bahkan sang anak sendirilah yang menjadi beban hidup tersebut. Menyakiti perasaan dan fisik orang tua bukan lagi menjadi masalah yang tabu di kalangan manusia. Melantarkan mereka, bahkan sampai rela membunuh mereka hanya karena sebab-sebab yang sangat sepele. Inilah pemandangan hidup sehari-hari yang kita saksikan. Kita berlindung pada Allah dari hal yang demikian. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sisi lain, karena agungnya dan besarnya hak-hak orang tua, maka Allah telah mewajibkan seorang anak untuk berbuat baik kepada
mereka dalam segala keadaan, bahkan kepada orang tua yang kafir sekalipun, lebih-lebih kepada mereka yang muslim. Allah berfirman yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini tidak berarti kita harus taat pada mereka atas hal-hal yang bermaksiat pada Allah, karena Rasulullah SAW bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang tua adalah pintu surga yang luas bagi seorang yang ingin masuk ke dalamnya. Celakalah bagi mereka yang masih dapat bertemu dengan orang tuanya, namun dia terhalang dari mengecap manis dan indahnya surga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda bahwa sungguh sangat rugilah, kemudian sungguh sangat rugilah orang yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya pada usia lanjut namun dia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka beliau menjawab, salat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah bagaimana kita seharusnya beradab pada kedua orang tua kita. Janganlah jadi manusia durhaka kepada mereka, karena hal itu merupakan penghalang bagi setiap orang dari mengecap manisnya keindahan surga. Akhirul kalam, saya meminta maaf atas segala salah yang terucap, karena sesungguhnya kesalahan datangnya dari diri pribadi dan setan yang terlaknat. Dan semua kebenaran hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.